Selamat siang Kisanak ya. Di sini ini musim hujan ya Kisanak. Musim hujan yang tidak mau terus terang. Jadi sehari itu bisa 5 sampai 10 kali hujan itu. Betul di sini itu. Jadi matahari hampir tidak bisa terlihat karena kalah power dengan hujan untuk di musim-musim akhir-akhir ini. Jadi buat kalian yang tidak bisa merawat kondisi daun ya, kondisi pohonnya tentu akan mengalami kerusakan itu berupa kerontokan daun, percak-percak ya. Itu sudah pasti. Dan di sini nih konten kali ini menjawab pertanyaan terutama dari mama ya, karena memang YouTube ini 67% itu penontonnya dari akun itu mama. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Yang ditanyakan kemarin itu kan sebetulnya sudah ada di konten sebelumnya ya, kalau mau menyimak dengan detail itu. Apakah cabang muda, tunas muda itu bisa langsung dipotong pucuk dan pruning tanpa menunggu tenggang waktu? Yang selalu saya sarankan itu bisa, tetap muncul bunga, tetap muncul namanya tunas. Yang namanya pohon ya, apalagi jenis bougainville ini, kalian potong pucuk saja dan pruning itu sudah pasti akan muncul tunas meskipun muda seperti ini ya, tetapi agak lama. Kalau langsung dipotong pucuk dan pruning seperti ini agak lama. Kenapa kok bisa muncul tunas? Yang namanya pohon ya Kisanak ya, kalau saat pertumbuhan ini kan sudah pasti menyalurkan makanan. Nah, sementara dipotong pucuk dan pruning tanpa ada daun dan pucuknya, otomatis makanan ini bingung menyalurkan kemana, yang akhirnya akan memunculkan tunas itu ya, yang perlu kalian pahami. Nah, berbeda dengan yang hanya potong pucuk. Kalau potong pucuk daunnya masih, jadi daun masih bisa ikut makan, makanya agak melambat. Yang keluar tunas hanya di ujung, yaitu 2 tunas ya. Kalian terutama untuk mama kalau ingin memotong seperti ini ya, usahakan ya minimal juga ditanyakan berapa toh mata tunas yang tersisa itu, minimal 3 atau 4 ya mak, atau semua kawan-kawan ya Kisanak, minimal 3 mata tunas atau 4 mata tunas. Apa yang dimaksud minimal mata tunas? Mata tunas ya itu daun seperti ini Kisanak ya, kalian sisakan 4 daun, 5 daun, 3 daun, bisa lebih. Kalau lebih panjang kok banyak ya, misalnya ada 10-15 mata tunas pempruningan, itu tergantung karakter pohonnya ya, karena ini nanti semakin melebar kerimbunannya juga akan semakin banyak mata tunas yang akan kita sisakan kan gitu. Jadi untuk dasar perimbunan seperti ini saya sarankan dekatkan dulu cabang-cabangnya ya Kisanak ya. Ini seperti ini, didekat-dekatkan dulu. Yang bawah nggak ada, kalau ada tunas ya dibuang. Supaya apa? Supaya peran batangnya ini loh Kisanak ada ya. Peran batang ini juga ikut mempercantik keindahan pohon ini, jadi harus dibuangi ini ya, di pot-pot ukuran berapa ini, kecil secangkir ini. Nah, bisa merimbunkan seperti ini juga bagaimana juga karena media juga ya, media yang bagus tentunya. Jadi ini ya saya perjelas, coba kalian lihat ini ya, ini ada 1 bawah sini, 1 2 3 4 5 dan 6 di ujung. Nah, caranya kalian pangkas itu begini, ini harus rata, harus agak enggak rata-rata amat ya, harus agak ke bawah. Untuk bagian sayap ya harus agak ke bawah, yang paling atas agak tinggi seperti itu ya. Pemangkasannya seperti itu nih, seperti ini. Bagian sayap harus agak ke bawah, yang atas harus agak tinggi, itu namanya mahkota yang akan nanti jadi rimbun menggunung. Kita pangkas di sini ujungnya nih ya, kita pangkas ujungnya ini, buangi daunnya langsung seperti ini kan. Yang kalian tanyakan kan seperti ini kan, tips seperti ini tetap akan muncul tunas, tetapi agak lambat. Berbeda dengan yang kalian potong pucuk dulu ya, kemudian 2 hari 3 hari baru di pruning, itu berbeda sekali. Nah, kalian menghitungnya mata tunas itu, mata tunas yang aktif itu yang paling bawah ini kan cabang utama ya, di bawah ini, sehingga mengeluarkan anak tunas ini kan Kisanak ya. Jadi pempruningannya itu sebatas atas ini ya, anak tunas ini semua harus dipruning daunnya. Jadi yang paling bawah itu nggak usah dihitung. Contoh ini
Ya contoh ini ya Kisanak, ini yang paling bawah kan, ini nggak usah dihitung. Jadi yang dihitung itu 1 2 3, karena yang di bawah itu otomatis mata tunasnya akan ketutup ya. Bisa dipahami kan nih, seperti ini ya. Jadi yang aktif itu 1 2 3, ini sudah pasti aktif, sudah pasti aktif Kisanak ya. Nih 1 2 3 4, ini kalau tumbuh ya bonus, biasanya mata tunasnya sudah ketutup kalau yang paling bawah itu. Nah itu jawaban yang bisa saya sampaikan buat kalian, minimal itu 3 mata tunas ya saat melakukan pembruningan seperti ini. Nah sudah jelas kan, jadi pembruningan itu jangan sampai terlalu ke bawah, yang sisa hanya 1 mata tunas seperti ini sudah pasti. Itu namanya membengkokkan cabang, bukan kok memerimbunkan yang akan tumbuh tunas-tunas seperti ini, enggak, namanya membengkokkan cabang itu Kisanak. Itu yang kurang pemahaman buat kalian tentu ya, untuk proses-proses perimbunan pohon-pohon seperti ini sejak awal ya. Nah itu sudah kita jawab. Tetap bisa melakukan pemotongan pucuk dan pruning saat muda, tetapi agak lama sajalah ya, agak lama. Jadi untuk saya sarankan ya, untuk daun lebar jika ingin melakukan proses perimbunan itu secara cepat, itu kalian potong pucuknya dulu lah, baru kalian nanti pruning di kemudian hari ya. Yang selalu saya sampaikan itu, pemotongan pucuk-pucuk seperti ini sebetulnya juga menjadi masalah buat kalian, sehingga tidak terbentuk cantik itu seperti ini loh Kisanak. Pemotongan pucuk itu dari sayap samping itu agak rendah, sehingga semakin ke atas semakin meninggi. Nah itu yang nanti akan menjadi rimbun gunung itu seperti ini, pemotongan yang tepat. Jadi jangan sampai yang sini terlalu ke atas, sini ke dalam, sini ke atas nggak karo-karan, jangan, harus begini ya, harus menggunung. Cara-caranya seperti itu. Lah di sini kok belum tumbuh, kalau ingin dibuat menggunung lama, tunggu dulu baru kalian pangkas nanti. Ini yang kemarin kita sharing di story Facebook ya, ini juga ditanyakan ya Kisanak ya. Ini kita memakai 1 cabang utama Kisanak. Di dalam sini ada 1 cabang utama yang kita liukkan ya. Jadi enggak banyak cabang, hanya 1 cabang utama, tetapi agak besar ya, sekelingking. Jadi untuk mengarahkan ini agak rimbun sampai ke bawah itu mainnya kawat ya Kisanak. Per cabang seperti ini ke arah sini, sini itu mainnya kawat. Sementara untuk yang ke arah sini ini enggak usah. Ini akan tumbuh dengan sendirinya ke arah sini, karena sudah pasti mereka bisa mencari jalan untuk mencari matahari. Sementara kalau ini yang di samping-samping, yang namanya sayap ini ya, kalau enggak kalian kawat ke arah samping itu enggak akan bisa. Jadi untuk membuat bentuk-bentuk yang seperti ini tetap menggunakan kawat ya Kisanak ya. Nih bentuk-bentuk yang seperti ini, menjuntai ke bawah itu tetap menggunakan kawat ya. Sementara yang ini saya jelaskan setelah kita melakukan bonggol ya. Ini kan bonggol yang dulu kita dongkel, setelah kita lakukan sambung sisip, jadi dongkel langsung disambung sisip, tumbuh seperti ini bukan kok terus dibiarkan menjulur-julur, enggak Kisanak ya. Ini ada seleksi cabang, seleksi tunas, dimana pohon-pohon ini ya nanti akan fokus ke tunas yang kita pilih ya. Contohnya ini yang masuk ke dalam ini kita potong di sana ya, kita potong ini nih, kita potong ini seperti ini ya, kita sisakan 1 supaya pertumbuhannya cepat. Jadi ini juga termasuk cara mempercepat proses, karena perimbunan itu bukan kok gerumbul dari hasil entres ini keluar tunas semuanya, itu enggak Kisanak ya. Dari pengaturan cabang kita, meskipun hanya 1 saja, itu dari pengaturan cabang kita, cara-caranya ya. Nah ini kan ada yang dempet ya, nih kita buang. Dempet itu 1 cabang, 1 mata tunas terisi 2, ini harus dibuang, kalau enggak wah bisa hancur nanti tuh ya. Seperti ini, meskipun hasil samsip tetap ada pemilihan cabang nih seperti ini. Nah jadi fokusnya yang ini kan fokus ke 2 cabang, 1 2 ya, susun cabangnya ya, jadi tidak tumpuk. Ini tumpuk ya, 1 mata tunas diisi 2, kita buang 1 nih, harus dibuang. Jadi seperti ini memang butuh seleksi cabang, seleksi tunas, anak tunas dari entres ini, supaya apa, supaya perkembangannya cepat ya Kisanak ya,
pertumbuhannya cepat sesuai yang kita harapkan, nggak dibiarkan. Di sini programannya seperti itu. Makanya ya ini kan saya perjelas perlahan-lahan nanti supaya kalian bisa sedikit memahami proses seperti ini supaya agak cepat. Ya, umur kita kan semakin cepat ya kisah ya. Jadi proses seperti ini juga harus dipercepat kan gitu. Ini sambil kita jelaskan lagi ya, terutama buat pemula yang masih kebingungan bertanya setaknya mati terus ya. Di saat musim penghujan seperti ini nih paling saya sukai memang menanam, merimbunkan dan membentuk ya kisah. Ini salah satu menanam. Jadi media yang kita pakai itu hanya tanah biasa seperti ini. Yang penting apa? Intinya itu tanaman ini tidak terkena siraman air hujan langsung ya, harus diteduhkan. Nah, penyiraman juga untuk kita kan selalu meletakkan di tanah seperti ini. Dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Penyiramannya hanya dilakukan di tanah di bawahnya ini. Jadi yang di sini itu biasanya penyiramannya 2 minggu sekali atau 10 hari sekali. Di sini itu hanya sedikit ya, sedikit saja di sini itu. Kalau diukur takaran sendok mungkin 10 sendok di sana. Di sini itu sedikit, hanya di dekat pangkal sini. Tetapi yang kita utamakan di tanahnya. Tanah ini harus basah terus. Nah ya, tanah ini harus basah terus, yang akan memancing akar sampai ke dalam. Dan biarkanlah akar ini nanti menancap sekitar 5 sentian sampai ke dalam. Akar masih putih itu enggak masalah ya, masih putih, jadi masih akar benang. Itu yang akan memancing cepatnya suburnya apa itu, suburnya ini ya, suburnya barang-barang seperti ini semuanya sudah menancap, akar benangnya putih, tetapi belum kita pindah, biarkan subur dulu. Itu ya cara-cara penanaman di sini. Kenapa juga hampir rata-rata 90% hidup itu kita memakai tanah biasa seperti ini untuk skala besar ya kisanak ya. Tetapi kalau untuk skala menengah bisa memakai pasir campur tanah, pasir yang diayak itu seukuran gula pasir, atau pasir murni. Pasir murni itu akurat kisanak ya, tetapi mahal. Jadi untuk skala besar seperti ini ya mending pakai tanah seperti ini ya. Sehingga ini ya 10 hari sudah muncul tunas-tunas seperti ini 10 hari, tepat hari ini 10 hari, 9 hari 10 hari, jadi sudah muncul. Jadi seperti ini nih bukan jaminan, belum jaminan hidup, tetapi harapan kita itu 90% hidup ya. Namanya yang saya maksud bukan jaminan itu di dalam akarnya itu belum ada nih ya, belum ada 1 cm. Akar seperti ini belum ada 1 cm untuk ini. Berbeda dengan yang itu di sana yang sudah agak tinggi-tinggi itu ya, itu sudah nancap ke tanah ya, tinggal kita mindahin saja nanti ya. Itu tadi yang kita sampaikan ya, menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu ya, membantu kalian untuk mengembangkan bougainvillenya, mempercepat prosesnya bagaimana ya. Jangan lupa untuk musim kemarau kita adakan bagi-bagi tanaman hias cantik-cantik ya kisanak ya, buat kalian para subscriber. Tentu para subscriber yang akan mampu mendapatkan tanaman-tanaman yang akan kita bagi-bagikan nanti ya di musim kemarau. Yang seperti saya ini juga orang yang apa istilahnya itu tahulah bagaimana cara berbagi. Karena apa, channel YouTube ini kan berdiri itu atas dukungan hampir 1000 orang teman-teman Facebook. Itu sebetulnya sejak 2019 ya kisana ya, disuruh bikin itu saya masih malas karena sudah pasti waktu akan terbagi-bagi ya, sudah pasti waktu akan terbagi-bagi. Karena konten seperti ini enggak sembarangan kita konten, harus punya jejak yang bagus ya, istilahnya itu punya jejak yang bagus itu bagaimana, yang dalam arti itu tanaman itu ya sesuai lah dengan apa yang kita ucapkan gitu kan gitu ya kisana. Kalau hanya asal teori-teori begini-begini, wah bisa berabe kan ya. Ya itu ya, semoga untuk kalian para subscriber nanti bagi yang beruntung ya harus mengikuti channel ini, yang nanti akan kita kasih tahu bagaimana cara mendapatkannya. Itu tepat di musim kemarau ya, sekitar di musim kemarau. Jadi bunganya bisa kalian lihat jejaknya untuk yang akan kita bagi-bagikan ya, untuk para subscriber tentunya ya, apalagi yang sering berinteraksi di channel ini juga ada penilaian khusus. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk siang hari ini. Alhamdulillah ya sudah keluar matahari sedikit, nanti juga sebentar lagi hilang.